Sip, share screen aja. Baik, tahapan selanjutnya adalah ngeproses file 360 tadi ke software editing video yang ibaratnya cukup cukup profesional ya. Adobe Premiere Pro, DaVinci, Final Cut Pro ya. Saya pernah pakai Final Cut Pro juga, cuman sekarang udah jarang pakai, jadi hanya pakai Premiere Pro aja. Kalau kita lihat filenya, ini file yang tadi nih, ini file MP4 tadi. Ini saya eh, copy di sini. Bahan week 6 sama tadi, kalau kalian udah download, kalian juga bisa berproses di situ. Silahkan kalau kalian ada Adobe Premiere, silahkan berproses. Ini ada dua file MP4. Nah, dua file MP4 ini file file equirectangular ya. Jadi ini file yang ya bisa kita lihat ini panjang gitu. Cuman kan kita nantinya butuh ini doang gitu, umpama. Satunya ini sama juga. Nah, ini file yang sama juga. Ini kalau nggak salah dari Insta360. Tapi kalian bisa lihat ini filenya dua-duanya equirectangular semua. Ini file equirectangular semua. Terusnya ini file-file aslinya nih. Ini file .360, ini file aslinya ini dari GoPro. Ini ada LRV. Dia tuh stereoskopiknya. Dia file stereoskopik. Jadi kalian kalau main masih ingat kita belajar stereoskopik. Jadi ini dua fisheye lens yang belum di stitch dan belum jadi file equirectangular. Itu file-file yang kita bisa akses. THM ini cuman metadata, jadi eh, tapi perlu kalau kalian mau save semua transfer harus ada semua metadatanya ini. Nah, kalau kalian udah punya file ini, kita bisa proses bersama. Kita akan proses yang kedua ini dulu. Sorry, yang 2023 ke bawah ini. Nah, ini file asli ini, kalau kita drag ke Premiere, ya, nggak bisa gitu. Jadi ini jeleknya GoPro tuh di situ. Dia file format not supported. Kalau dari Insta360 itu kemarin saya terakhir coba bisa. Jadi kodeknya udah ke detect dan bisa untuk support itu. Nah, ini makanya harus terdeteksi atau dia harus harus di-convert menjadi MP4. Jadi kalau sudah MP4, nah ini di sini dia akan, nah enak kan, udah bisa kebaca MP4 ini. Kita pakai yang Clubhouse ini aja. Nah, sama seperti proses editing pada umumnya, saya nggak tahu sejauh mana kalian punya kemampuan untuk editing video ya, terutama yang cukup profesional di pakai Adobe, pakai DaVinci gitu. Em, ini karena ini butuh butuh skill yang ya nggak beginner-beginner amat, jadi harus agak lebih sedikit intermediate lah ke atas. Nah, ini file ini kan kalau kita double klik jadinya equirectangular ini. Nah, di Premiere Pro ini udah ada caranya untuk ngecek file ini 360 atau bukan. Ini di sini ada yang namanya toggle VR video display. Jadi ini bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Kalau kalian nggak ada di Adobe Premiere-nya, kan bisa klik di sini button editor, terus cari nih. Nah, ini kan udah ada di sini. Ini tinggal umpama nih, ini saya tambahkan nih, tinggal di drag and drop taruh di sini. Udah ada di sini. Kemudian tambahkan yang lain gitu, umpama nih ini proxy ya, toggle proxy, ini masukin di sini. Ya, kayak gitu gitulah. Jadi semua sudah ada. Nah, ini masih dalam bentuk preview ya, dia belum ke timeline. Sekarang kita akan coba bikin timeline. Nah, bikin timeline paling mudah caranya adalah ini bikin new sequence from clip.
Ini paling enak di sini caranya begini. Cuman kalian juga bisa bikin file new sequence. Terus di sini udah ada nih VR. Jadi kita akan pakai VR. Cuman ini kan tergantung nih, ada 2K, 4K, 6K, 8K. Nah, eh, ini Premiere Pro 2022 punya saya. Teman Premiere Pro yang makin baru, makin banyak lagi pilihannya. Nah, monoskopik atau stereoskopik. Ini kalau monoskopik di sini ada Full HD, 4K, 4K, 8K. Jadi kita pakai yang stereoskopik aja. Jadi dia akan otomatis nanti bikin stereoskopik yang tadi kita bahas tadi. Cuman saya nggak akan bikin yang ini, saya akan pakai yang new clip. Biar, sorry, new sequence from clip. Biar dia menyesuaikan, kan saya nggak tahu nih. Ini umpama kita lihat properties 4K ya, 4K 29,97. Harus nyesuaiin itu semua gitu. Cuman kan sekarang enak kalau Premiere Pro dia udah ngikutin datanya. New sequence from clip, dah selesai. Dia pasti kuning. Kadang-kadang kalau nggak bener dia akan menjadi merah gitu. Kalau kuning artinya udah sesuai. Kalau hijau itu hasil renderan, kalau merah itu nggak sesuai. Nah ini sama seperti tadi. Ini di sini juga ada. Jadi ini udah bisa kita pakai. Nah ini yang menjadi eh, progres kalian untuk menyajikan, mengedit. Jadi umpama nih tadi Kevin tadi kelompok Indomie Rendang kayaknya kepanjangan tuh si file footage dari robot vakum tadi. Nah, kalian bisa edit dulu di sini gitu. Editnya mah standar ya sama. Ini umpama punya saya nih cuman 1 menit 21 detik gitu. Ya kan? Saya mau bikin dia menjadi 30 detik gitu. Ya udah dicepetin aja gitu. Speed and duration gitu, cari speed and duration. Ini dibikin umpama 200 gitu kan. Udah 40 detik kan. Udah dan ini jadi dia lebih lebih cepat gitu. Jadi ini editing pada umumnya aja. Kalau kalian mau tambahin apa kayak teks atau apa gitu sesuai dengan tugasnya, kan ada tuh arahan di tugasnya itu boleh juga. Tapi di luar itu mah nggak, saya belum belum berharap banyak gitu. Jadi yang penting kalian paham proses ngerekam, convert, ngedit, ekspor, upload. Dah itu aja dulu. Ya. Nanti habis UTS kita akan bicara tentang narasi, storytelling, tambahin informasi, tambahin desain atau apa, adanya solusi, adanya apa gitu. Tergantung kalian mau bikin yang kayak gimana. Udah nih, udah mentok. Nanti kita akan belajar yang reframe. Nah, sekarang tahapan selanjutnya, ini umpama nih udah selesai seperti ini. Seharusnya kan nanti kita perlu ini ya, belajar ngehapus ini, menghapus apa tuh namanya, tripod ya. Ini kan tripodnya kelihatan nih, kan nggak bagusnya harus jadi, cuman nggak ada waktu nih sekarang. Nanti aja habis UTS. Nggak, ini sekarang pakai AI pun cepet gitu. Eh, Pakai apa tuh? Kalau dulu di Photoshop tuh, fill, aduh lupa namanya, istilahnya. Tinggal di fill gitu kan, ngikutin gambarnya apa si sebelah-sebelahnya ini, kayunya ini. Sekarang mah pakai AI ini, tinggal please remove the tripod gitu, tripod udah hilang. Kayak gitu ya. Udah. Nah, sekarang yang agak lumayan penting, jadi apa yang kalian nanti submit pada saat ini tugas kedua, deadline tanggal 9 ya, sementara sejauh ini, adalah file ini harus diupload di YouTube. Jadi yang nanti kalian submit itu adalah link file YouTube-nya, bukan file videonya, ya. Itu yang tolong jadi perhatian. Jadi filenya selesai ngedit,
selesai semua, beres, jadi MP4, jadi file yang udah ready, terus upload di YouTube. Karena nanti saya cuma mau nonton video kalian tuh berhasil nggak di YouTube. Bisa nggak 360-nya. Kadang-kadang ada yang nggak berhasil gitu. Cuman itu aja, tujuan utamanya tuh itu, belajar teknisnya aja dulu. Masalah story, masalah estetika atau apa tuh nanti aja dulu. Habis UTS. Ya. Nah, ini kita akan ekspor media. Nanti ada satu tombol yang menarik, yang mana ini di sini balik ke equirectangular lagi kan. Ini saya bikin match sequence preview. Ini tetap 264. Oh, dia balik ke situ. Match source saja. Match source. Ya, udah match source saja. Nah, yang paling penting itu ada di belum. Nah, ini dia. VR video. Nih, nih VR video. Video is VR ini harus cek sehingga dia ke inject metadata sehingga nanti YouTube mendeteksi bahwa video ini adalah video 360 VR. Jadi nanti di YouTube kita bisa hover over itu loh, hover around, bisa 360-nya bisa digeser-geser kayak gitu. Ini pakai monoskopik aja karena sekarang udah apa namanya? Udah cukup canggih ya sehingga dia monoskopik udah stitch gitu. Kalau dulu harus stereoskopik, out for under atau side by side. Awal-awal dulu headset VR-nya belum canggih gitu jadi harus stereoskopik untuk melihatnya itu. Tapi sekarang mah monoskopik aja di YouTube udah. Kalau enggak kalau stereoskopik jadi dua gitu. Ya, udah selesai. Ini kan udah kerekam jadi paling nggak nanti harus tahu apa-apanya. Video, audio, efek apaan nih? Kenapa dia nyala? Matiin aja. Metadata tetap nyalain. eh, Nggak tahu nih untuk apa, tapi tetap nyalain supaya dia tetap kedetek itunya filenya. Berapa nih? 300 mega. Sesuai nih, source sama outputnya sesuai. Udah, dari 41 detik tadi. Terus udah nih ekspor aja. Nggak tahu nih ekspor cepat nggak ya? 300 mega. Kita coba aja. Cepet kok. Tapi di mana tadi? Lupa nge-save-nya. Nggak tahu di antara kalian ada yang movies eh, sambil ngikutin atau enggak. Paling enak tuh sambil diikutin. Karena tahu konteksnya. Tutorial kayak gitu. Cuman ya nggak tahu lah pos kondisinya sekarang. Movies Clubhouse dah. Nah ini masih equirectangular, tapi nanti kalau kalian upload pasti akan beres. Oke, nanti kita akan ada sesi upload. Sementara itu dulu untuk di